Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Syagita Marwanda dengan NPM A1A024082 dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan menyampaikan jawaban dari soal UTS mata kuliah keterampilan membaca dari dosen pengampu Dr. Noel Manza MPD. Nah, baik, jadi langsung saja kita lihat jawaban saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai hakikat keterampilan baca, tujuannya, dan juga aspek-aspeknya. Nah, menurut Ermanto 2019, keterampilan membaca itu sendiri ialah kemampuan seseorang untuk membaca, memahami, dan juga menafsirkan kata-kata tertulis pada halaman artikel atau bahan bacaan lainnya. Nah, adapun tujuannya, yang pertama itu untuk menumbuhkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Yang kedua itu untuk menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks bacaan. Yang ketiga itu untuk menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Dan yang keempat itu untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan menulis dan juga berbicara seseorang, menurut Santoso 2007. Nah, adapun aspek-aspeknya yaitu ada 10. Yang pertama itu ada aspek sensori, yang kedua aspek sekuensial, yang ketiga aspek persepsual, yang keempat aspek asosiasi, yang kelima aspek pengalaman, yang keenam aspek berpikir, yang ketujuh aspek belajar, yang kedelapan aspek afektif, yang kesembilan keterampilan yang bersifat mekanis, dan yang ke-10 keterampilan yang bersifat pemahaman, menurut Tarigan 2015 dan juga Hairudin 2007. Menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai perbedaan antara membaca intensif dan membaca ekstensif. Nah, menurut Tarigan 2008, membaca intensif itu ialah suatu kegiatan baca teks bacaan yang dilakukan secara teliti, cermat, dan juga seksama untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca kritis seseorang. Sedangkan membaca ekstensif itu sendiri yaitu suatu kegiatan baca yang memahami isi teks yang penting-penting saja dengan cepat atau sekilas, sehingga melatih seseorang mengenal struktur bacaan. Masuk ke soal nomor 3, yaitu mengenai pengertian skemata dan juga manfaat skemata dalam membaca. Nah, masuk ke pengertian skemata. Jadi pengertian skemata itu yaitu skemata ialah sebuah struktur kognitif intelektual individu berupa representasi persepsi, ide, dan juga aksi yang diasosiasikan sebagai dasar pemikiran yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan juga untuk mengaturnya menjadi sebuah modal untuk memahami pengetahuan baru, termasuk memahami pengetahuan baru yang disajikan penulis dalam teks yang dibaca, menurut Piaget dalam Rudel 2005. Nah, adapun manfaat skemata dalam baca, menurut Anderson 1983. Nah, menurut Anderson itu sendiri, manfaat skemata yaitu untuk membantu individu dalam pengolahan informasi dengan menyediakan kerangka kerja yang membantu dalam memahami konteks, membuat inferensi, dan juga memperkirakan hasil yang diharapkannya. Selanjutnya masuk ke pertanyaan untuk nomor 4, mengenai hakikat dan juga jenis membaca pemahaman berdasarkan tingkatannya. Nah, masuk ke hakikat membaca pemahaman. Jadi membaca pemahaman yaitu suatu keterampilan baca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan dengan baik, menurut Tarigan 2021. Nah, adapun jenis atau level membaca pemahaman, menurut Burns 1996. Jenis atau level membaca pemahaman yang pertama ada membaca pemahaman literal, yaitu suatu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara eksplisit atau tersurat dalam teks. Yang kedua ada membaca pemahaman tingkat tinggi. Nah, pemahaman membaca tingkat tinggi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada membaca pemahaman interpretatif atau inferensial, yaitu suatu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung atau tersirat dalam teks. Dan yang kedua ada pemahaman kritis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi teks. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu pemahaman kreatif. Pemahaman kreatif sendiri yaitu suatu kemampuan untuk mengungkapkan respon emosional atau estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi, kognitif, dan juga imajinatif, estetis, dan juga standar profesional. Selanjutnya masuk ke soal nomor 5, mengenai hakikat, tujuan, teknik, dan juga langkah-langkah dalam membaca kritis. Masuk ke hakikat membaca kritis. Nah, membaca kritis itu sendiri adalah suatu proses membaca melalui kegiatan berpikir kritis secara mendalam, mulai dari kegiatan analitik,
sintetik, dan juga evaluatif sehingga menemukan kebenaran yang disampaikan oleh penulis dari teks tersebut menurut Tarigan 2013, Sultan 2018, dan juga Dalman 2017. Nah, menurut Sultan 2018, Tarigan 2021, dan Dalman 2017, tujuan membaca kritis itu ada 4. Yang pertama itu untuk memahami maksud penulis, yang kedua untuk memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis, yang ketiga itu untuk menilai penyajian penulis, yang keempat untuk meningkatkan minat membaca dan kemampuan baca serta berpikir kritis. Nah, teknik membaca kritis juga ada 4 menurut Sultan 2018 dan juga Dalman 2017. Yang pertama itu ada pemahaman literal atau memahami makna tersurat atau makna tekstual. Yang kedua untuk menyusun ulang bahan bacaan. Yang ketiga memahami makna bacaan secara tersurat atau secara kontekstual. Dan yang keempat ada melakukan evaluasi. Nah, adapun langkah-langkahnya, langkah-langkah dalam baca kritis itu ada 12. Nah, ada 12. Yang pertama itu untuk memahami judul teks bacaan. Yang kedua itu untuk mengetahui tujuan membaca teks. Yang ketiga memiliki pengetahuan dasar tentang topik yang akan dibaca. Yang keempat memahami sistematika dan struktur bacaan. Yang kelima membaca teks secara teliti. Yang keenam melakukan skimming pada kalimat awal atau akhir di tiap paragraf. Yang ketujuh mengidentifikasi argumen yang disampaikan penulis. Yang kedelapan adalah mencatat pokok-pokok penting berdasarkan pemahaman isi bacaan. Yang kesembilan itu menyajikan sumber referensi yang dirujuk penulis. Yang ke-10 itu untuk membuat pertanyaan kepada penulis. Yang ke-11 ada memikirkan bacaan secara menyeluruh baik isi, gaya bahasa, format ataupun bentuknya. Dan yang ke-12 membuat kesimpulan. Nah, itu menurut Sultan 2018 dan Junining 2017. Menjawab pertanyaan nomor 6 yaitu tentang perbedaan model membaca bottom up, model top down, dan juga model interaktif. Nah, jadi menurut Frank Smith 1971 ini membaca model bottom up yaitu membaca yang hanya berfokus pada pemrosesan informasi yang dimulai dari elemen terkecil seperti huruf dan kata, lalu menggabungkannya untuk memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua itu model top down. Nah, jadi dalam model top down ini membaca dimulai dari pengetahuan dan pengalaman si pembaca. Pembaca tidak hanya memproses teks secara rinci, tapi menggunakan konteks pengetahuan sebelumnya dan juga prediksi untuk memahami teks. Dan yang ketiga model interaktif. Nah, jadi model interaktif ini merupakan suatu gabungan dari model bottom up dan juga top down. Dalam pendekatan ini pembaca menggunakan kedua proses baik pengenalan elemen teks maupun pengetahuan dan pengalaman secara bersamaan untuk memproses informasi dan memahami teks. Nah, selanjutnya menjawab soal nomor 7 yaitu tentang sintak atau langkah-langkah metode SQ3R. Yang pertama itu ada survei. Nah, jadi survei ini dilakukan dengan cara membaca singkat seluruh organisasi buku. Nah, survei ini dilakukan untuk bertujuan mendapatkan kesan umum atau hal yang menarik dari buku tersebut. Nah, adapun survei yang bisa kita lakukan yaitu dengan 3 hal, yaitu yang pertama itu menelusuri daftar isi, yang kedua itu membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam bukunya, yang ketiga itu melihat organisasi bab secara sekilas, yang kedua itu ada question atau pertanyaan. Question ini dilakukan setelah menyelesaikan tahap survei. Nah, pembaca kini memiliki awalan ide mengenai bacaan yang selanjutnya. Tujuan dari bagian bertanya atau question ini adalah untuk mengetahui setiap detail dari bahan bacaan. Yang ketiga ada read atau membaca. Bagian ini adalah tahap menjawab pertanyaan yang sudah dilihat sebelumnya. Nah, jawabannya biasanya merupakan ide utama dari setiap paragraf. Nah, di sini ada 5 tahap membaca, yaitu yang pertama itu ada mencari jawaban dari pertanyaan di tahap sebelumnya. Yang kedua ada membaca ulang petunjuk gambar grafik kalimat garis bawah. Yang ketiga ada kurangi kecepatan membaca saat menemukan bagian sulit. Yang keempat bila perlu ulangi membaca jika belum paham. Yang kelima buat kata kunci dari setiap bagian. Nah, yang keempat itu ada recall atau dalam tahap ini setelah menyelesaikan membaca, menjawab pertanyaan, maka diminta untuk menulis kembali kalimatnya sendiri dari informasi yang sudah didapatkannya. Yang kelima ada review atau ulasan. Kegiatan review ini meninjau kembali teks yang sudah dibaca sehingga memperjelas dan juga mengingat pemahaman
terhadap teks tadi. Ada 3 tahap dalam review. Yang pertama, pahami bacaan secara menyeluruh. Yang kedua, kumpulkan semua jawaban. Yang ketiga, kembali lagi untuk memeriksa dan mengevaluasi jawabannya. Nah, itu tadi menurut Subadiono 2014, Darmiani 1997, Tariga 2021, Morielon 2007, dan juga Dalman 2017. Nah, menjawab pertanyaan terakhir mengenai mana yang lebih unggul penggunaan metode membaca SQ3R, DRTA, Quantum Reading, atau Mind Map bagi seorang mahasiswa. Nah, menurut saya setiap metode membaca itu pasti memiliki keunggulannya masing-masing, tergantung pada kebutuhan dan gaya belajar individu. Namun, jika dibandingkan untuk seorang mahasiswa, metode SQ3R ini mungkin akan lebih unggul. Karena mengapa? Karena itu lebih struktur dan juga mendalam. Metode SQ3R ini membantu memahami materi secara menyeluruh dengan langkah-langkah seperti survei, question, read, recall, dan juga review. Dan juga dapat meningkatkan pemahaman dan juga ingatan kita, serta membuat kita lebih efektif untuk materi panjang atau rumit, karena dapat membantu mahasiswa fokus pada informasi utama. Nah, dibandingkan dengan metode lain seperti DRTA, Quantum Reading, atau Mind Map, SQ3R ini lebih terstruktur dan juga mendalam, cocok untuk memahami materi yang lebih kompleks. Thanks for watching. Please subscribe.